Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan tersebut adalah terkait dengan lafadz bal. Dalam susunan kalimat, seringkali bal ini kita beri makna bahkan, namun ada kalanya kita juga memberi makna dari bal ini dengan makna tetapi atau akan tetapi. Pertanyaannya adalah, kapan bal ini dapat kita beri makna bahkan dan kapan bal ini kita beri makna tetapi? Ataukah boleh dalam susunan kalimat setiap kali kita bertemu dengan bal, kita dapat memberi makna bahkan dan juga dapat memberi makna tetapi? Maka untuk menjawab ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa hakikat dari bal itu sendiri. Jadi di sini kita akan bahas hakikat dari bal. Bal ini adalah merupakan kalimat huruf dan huruf tersebut adalah huruf idrob. Huruf idrob itu adalah huruf yang menunjukkan makna berpaling. Berpaling dari perkataan yang pertama menuju kepada perkataan yang kedua. Jadi maksud daripada idrob itu bukan hanya sekedar berpindah, melainkan di sini berpaling. Artinya memutus hubungan dengan yang pertama, kemudian masuk kepada yang baru. Seperti halnya ketika yang awalnya kita ingin memakan A, namun pada akhirnya kita memutuskan untuk tidak jadi memakan A, melainkan berpaling untuk memakan yang B. Karena mungkin B ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh A. Atau bisa jadi B ini memiliki sesuatu yang dapat membangkitkan gairah. Sehingga yang awalnya ingin memakan A, karena melihat makanan yang B itu lebih beraroma, maka dia pun memutuskan tidak jadi makan A, melainkan memakan yang B. Inilah yang dimaksud dengan idrob. Jadi bukan hanya sekedar berpindah, tapi dia itu berpaling dari yang awal menuju kepada yang B. Dalam hal ini ulama membagi idrob menjadi dua. Dalam hal ini ulama membagi idrob itu ke dalam dua kategori, ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah idrob yang mahdhun. Jadi idrob mahdhun. Kemudian yang kedua adalah idrob yang ghairu mahdhin. Untuk idrob mahdhun di sini berpalingnya adalah berpaling secara murni. Artinya benar-benar meninggalkan pembicaraan yang pertama, kemudian masuk kepada pembicaraan yang kedua tanpa adanya maksud memperbaiki, mengganti, atau menghubungkan dengan yang pertama. Sekali lagi, idrob mahdhun itu adalah berpaling secara murni, di mana seseorang akan berpaling dari pembicaraan yang pertama menuju kepada pembicaraan yang kedua tanpa adanya maksud memperbaiki atau mengganti atau menghubungkan dengan kalimat yang pertama. Kita ambil contoh, seperti ketika kita mengatakan kata betu ad-darsa, kemudian bal as-sa'atul an mutaakhiratun.
Kata betul menulis siapa aku, ad-darsa kepada pelajaran. Bal namun as-sa'atu adapun waktu al-ana sekarang mutaakhiratun ialah terlambat, artinya sudah larut. Tadinya aku telah menulis pelajaran, namun waktu sekarang sudah larut. Kita perhatikan informasi pada kalimat yang kedua. Keberadaan daripada kalimat yang kedua ini bukanlah memperbaiki kalimat yang pertama. Tidak ada pengkoreksian terhadap kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama ini tetap dengan makna yang ada dan tidak terpengaruh terhadap kalimat yang kedua. Kemudian kalimat yang kedua itu bukan untuk menggantikan kalimat yang pertama dan juga bukan untuk menghubungkan dengan kalimat yang pertama. Jadi benar-benar murni berpaling dari informasi yang pertama menuju kepada informasi yang kedua, karena bisa jadi informasi yang kedua ini dianggap lebih penting pada saat itu. Jadi tadi saya sudah menulis pelajaran, namun pada saat ini waktunya sudah larut malam. Jadi menulis pelajaran itu memang benar-benar tidak ada keterkaitan makna dengan waktunya sudah larut malam. Ini yang dimaksud dengan idrop mahdo, berbeda dengan idrop yang ghairu mahdo. Di mana idrop yang ghairu mahdo di sini memang ada kesamaan dengan idrop mahdo dalam hal berpindah atau berpalingnya informasi. Namun perpindahan informasi dari kalimat yang kedua terhadap kalimat yang pertama ada unsur koreksi, ada unsur untuk menyempurnakan, atau ada unsur untuk penegasan. Dengan demikian, informasi dari kalimat yang kedua ini masih terhubung dengan kalimat yang pertama. Kita ambil contoh. Seperti lafaz ma habara Zaidun bal akhuka. Ma tidak habara hadir. Zaidun siapa Zaid, bal akan tetapi akhuka saudaramu. Zaid tidak hadir, namun yang hadir itu adalah saudaramu. Pada kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua ini masih ada keterkaitan, yaitu membahas tentang siapa di antara keduanya ini yang hadir. Dan hadir inilah yang menjadi penghubung di antara keduanya. Apakah yang hadir itu adalah Zaid ataukah saudaramu? Jadi berpindahnya dari informasi yang pertama kepada informasi yang kedua ini masih ada keterkaitan makna. Namun untuk informasi yang kedua ini bisa jadi ada penegasan, bisa jadi ada penyempurnaan, atau bisa jadi ada koreksi di sana. Jadi ini yang dimaksud dengan idrop ghairu mahdin. Jadi manakala idrop mahdun ini informasi yang kedua benar-benar tidak ada hubungan sama sekali dengan yang pertama, benar-benar perpindahan yang murni. Namun untuk idrop ghairu mahdin di sini masih ada keterikatan hubungan. Baik nantinya ada unsur memperbaiki, ada unsur koreksi, ataupun ada unsur penegasan. Selanjutnya untuk idrop yang ghairu mahdin ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah idrop ibtali. Dalam idrop ibtali di sini biasanya diberi makna tetapi. Maka di sini terdapat unsur membatalkan atau pembatalan. Pembatalan sebagian informasi. Jadi informasi yang pertama itu dibatalkan. Kita ambil contoh seperti lafaz ma jaa abuka bal ummuka. Ma tidak jaa datang, abuka siapa ayahmu, bal ummuka bal akan tetapi ummuka ibumu. Bukan ayahmu yang datang, namun yang datang itu adalah ibumu. Di sini antara lafaz yang kedua dengan lafaz yang pertama ini secara makna masih ada keterkaitan, yaitu terkait dengan siapa yang hadir.
siapa yang datang di sana? Apakah ayahmu ataupun ibumu? Namun keberadaan daripada lafadz yang terletak setelahnya bal itu membatalkan terhadap informasi yang pertama, yaitu informasi yang terkait bahwa ayahmu itu datang. Jadi di sini dibatalkan, kemudian diberikan informasi yang kedua. Jadi ada unsur koreksi di sini. Contoh yang lain seperti lafadz ma Zaidun jahilun bal alimun. Ma Zaidun jahilun, ma tidak, Zaidun adapun Zaid, jahilun ialah bodoh, bal akan tetapi alimun alim. Zaid itu tidak bodoh, namun dia alim. Jadi informasi yang pertama ini dibatalkan, kemudian menetapkan informasi yang kedua, di mana keberadaan daripada informasi yang kedua itu bersifat mengkoreksi terhadap informasi yang pertama. Dalam hal ini, bal memiliki makna tetapi atau juga dapat diberi makna namun. Jadi di sini tidak memberikan makna pembatalan secara murni, karena memang antara lafadz yang terletak setelah bal dengan lafadz yang terletak sebelum bal ini masih ada keterkaitan dan hubungan makna. Ini macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua ini adalah idrob intiqali. Idrob intiqali itu biasanya diberi makna bahkan. Dalam idrob intiqali di situ, makna yang terkandung di dalamnya adalah berpindah dari kalimat yang pertama kepada kalimat yang kedua, namun kalimat yang kedua ini bukan untuk mengkoreksi terhadap kalimat yang pertama, akan tetapi di sini hanya menambahkan informasi baru. Jadi bukan untuk mengkoreksi, namun menambah terhadap makna yang terkandung dari kalimat yang pertama. Ciri-ciri dari idrob intiqali di sini bahwa lafadz yang pertama dan lafadz yang kedua ini masih memiliki unsur yang sama. Kita ambil contoh seperti lafadz Zaidun karimun bal syuja'un. Zaidun adapun Zaid, karimun ialah mulia, bal bahkan syuja'un pemberani. Zaid itu bukan hanya sekedar mulia, namun dia itu adalah seorang yang pemberani. Di sini kita perhatikan lafadz yang kedua. Keberadaan daripada lafadz yang kedua itu bukan untuk mengkoreksi, bukan untuk membatalkan kalimat yang pertama, akan tetapi keberadaannya untuk memberikan informasi tambahan bahwa Zaid itu bukan hanya sekedar orang yang mulia, namun dia juga seorang pemberani. Terdapat kesamaan unsur di sana, yaitu sama-sama sebagai orang yang memiliki kelebihan, di mana kelebihan di sana mengandung makna positif. Karimun itu adalah sifat yang positif, sifat yang bagus. Begitu juga dengan lafadz syuja'un, sifat pemberani. Contoh yang lain seperti lafadz huwa bolun bal mubillun. Huwa adapun dia itu bolun ialah orang yang tersesat, bal bahkan mubillun menyesatkan orang lain. Dia itu bukan hanya sekedar orang yang tersesat, namun dia juga menyesatkan orang lain. Lafadz yang kedua ini bukan untuk membatalkan informasi yang pertama, bukan untuk mengkoreksi terhadap lafadz yang pertama, namun keberadaan daripada lafadz yang kedua itu untuk memberikan informasi baru bahwa dia itu bukan hanya sekedar orang yang tersesat, namun lebih dari itu dia juga orang yang menyesatkan orang lain. Keduanya, baik lafadz yang pertama maupun lafadz yang kedua masih memiliki unsur kesamaan makna, yaitu sama-sama merupakan sifat yang tersesat atau sifat yang tercela. Jadi di dalam idrob intiqali itu memiliki makna bahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah idrob
taroki. Dalam idrop taroki di sini memiliki makna bahkan. Namun terdapat perbedaan dengan macam idrop yang kedua, yaitu idrop intiqali, di mana lafadz yang kedua, artinya lafadz yang terletak setelahnya bal itu sama-sama memberikan tambahan informasi. Jadi baik idrop taroki maupun idrop intiqali itu lafadz yang kedua sama-sama memberikan makna tambahan informasi. Namun bedanya di sini, informasi yang diberikan di dalam idrop intiqali itu memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada kalimat yang terletak sebelum bal. Jadi tingkatannya tidak sama. Ini bedanya. Manakala tingkatan yang pertama, yaitu lafadz yang terletak sebelum bal, dengan lafadz yang terletak setelahnya bal ini, tingkatannya sama, maka itu adalah idrop intiqali. Namun manakala lafadz yang kedua itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada lafadz yang pertama, maka itu adalah idrop taroki. Jadi sifatnya lebih daripada yang pertama. Bisa lebih kuat, lebih tajam, lebih parah, lebih tinggi, dan seterusnya. Kita ambil contoh. Seperti lafadz huwa jahilun. Bal ahmaku. Huwa adapun dia, jahilun ialah orang bodoh. Bal bahkan ahmaku dungu. Dia bukan hanya sekedar bodoh, namun dia juga dungu. Lafadz ahmak itu memiliki tingkat kebodohan yang lebih parah daripada jahil. Dengan demikian, idrop yang ada di sini adalah idrop taroki, bukan idrop intiqali. Karena memang lafadz yang kedua ini lebih parah daripada lafadz yang pertama. Contoh yang lain, seperti lafadz Zaidun mukhtiun. Bal bolun. Zaidun adapun Zaid, mukhtiun ialah orang yang bersalah. Bal bahkan bolun tersesat. Lafadz bolun ini memiliki tingkat yang lebih parah daripada mukhtiun. Di mana ketika dikatakan mukhtiun, berarti Zaid itu hanya melakukan satu kesalahan atau beberapa kesalahan, namun hal itu jarang sekali terjadi. Namun manakala dikatakan dengan bolun tersesat, maka Zaid itu bukan hanya melakukan kesalahan sesekali, namun dia sudah melakukan kesalahan berkali-kali. Jadi memiliki sifat yang lebih daripada yang pertama. Ini adalah idrop taroki. Makna yang terkandung bukan untuk membatalkan lafadz yang pertama, namun malah memberikan tambahan informasi, dan informasi yang ada ini lebih daripada yang pertama. Jadi ini adalah idrop ghairu mahdho, di mana idrop ghairu mahdho di sini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu membatalkan. Kemudian yang kedua memberikan tambahan informasi. Kemudian yang ketiga, informasi yang ditambahkan itu memiliki nilai lebih dari yang pertama. Untuk yang membatalkan berarti mengkoreksi terhadap lafadz yang pertama, ini disebut dengan idrop ibtali. Kemudian manakala memberikan tambahan dengan informasi yang memiliki tingkatan yang sama, ini disebut dengan idrop intiqali. Sementara manakala tambahannya itu lebih dari yang pertama, maka ini disebut dengan idrop taroki. Namun, baik lafadz yang pertama itu bersifat membatalkan atau memberikan tambahan, atau bahkan tambahan itu lebih dari yang pertama, keberadaan daripada lafadz yang kedua ini masih ada keterkaitan dan hubungan dengan lafadz yang pertama. Jadi bukan berpaling secara murni. Beda halnya dengan idrop yang mahdhun. Manakala idrop yang mahdhun, lafadz yang kedua ini benar-benar tidak ada hubungan dengan lafadz yang pertama. Jadi perpindahan yang ada itu benar-benar murni perpindahan. Dari sini kita bisa melihat kapan lafadz bal kita beri makna bahkan, dan kapan bal itu kita beri makna tetapi.
Maka tugas kita adalah harus menentukan terlebih dahulu apakah bal ini masuk di dalam kategori idrop mahdun ataupun idrop ghairu mahdin. Jikalau masuk dalam kategori idrop ghairu mahdin, kita tentukan apakah masuk dalam idrop intiqali, idrop ibtoli ataupun idrop taroki. Maka di sana kita pun dapat menentukan makna yang lebih tepat daripada bal ini. Apakah akan memberikan makna bahkan ataupun memberikan makna yang lain, yaitu bermakna tetapi. Lalu apakah status daripada bal ini? Apakah termasuk huruf athof ataukah termasuk dari huruf yang lainnya? Untuk pembahasan tersebut akan kita bahas pada pembahasan tersendiri. Untuk kali ini kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.